رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا تنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد. Di depan rumah ditanam pohon durian. Subhanallah. Di belakang rumah ditanam pohon mangga. Subhanallah. Semua jamaah yang suka pengajian, semoga masuk surga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada pertanyaan. Kita jawab satu atau dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kenapa Ustadz Lailatul Qadar itu tidak diberitahu kapan terjadinya, malam keberapa? Kalau diberitahu kan enak. Kita jawab, kita hidup di dunia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka kita itu diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja setelah dia mengucapkan amanah, kami beriman, wa hum la yuftanun, lalu kemudian mereka enggak diuji? Tidak. Jadi orang yang mengatakan beriman pasti kemudian diuji. Dan yang namanya ujian pasti ada soal-soal yang tidaklah jawabannya langsung diberikan. Loh, kalau jawabannya diberikan semuanya bukan ujian namanya, ya kan? Tapi setidaknya insya Allah kita sudah diberikan oleh Allah kisi-kisinya, diberikan oleh Nabi kisi-kisinya. Sebagaimana anak-anak kita ujian biasanya dikasih kisi-kisinya kan? Tapi kalau sudah dikasih jawabannya semua ya bukan ujian namanya itu. Nah, oleh karena itu kita dikasih kisi-kisinya jelas sekali. Pertama, kisinya itu Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Ini anugerah dari Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak dikasih itu. Hanya umat Nabi Muhammad yang dikasih Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang lain nggak dikasih. Karena umat-umat terdahulu itu sudah dikasih oleh Allah umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang, tenaganya besar-besar, ya, kekuatannya hebat. Maka kita dikasih oleh Allah Lailatul Qadar karena kita ini usia kita pendek. Tenaga juga kurang. Tenaga kita kurang, banyak makan. Nah, kita itu. Kekuatan juga begitu. Kita ini kekuatan kita enggak begitu kuat. Maka Allah kasih Lailatul Qadar sehingga Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu sama dengan kira-kira 80 berapa? 83 atau 82 tahun. Andai kan kita setiap tahun dapat Lailatul Qadar 10 kali, sudah umur kita kira-kira sampai 800 tahun kan? Karena umat-umat terdahulu itu ya ratusan tahun, ada 500 tahun dan seterusnya. Kalau ibadah juga begitu panjang sekali. Ana al-lail, sepanjang malam. Kalau berjihad, masya Allah, ya kan? Ya. Berjihad menyebarkan agama Allah itu luar biasa. Andai kan orang-orang dulu tidak memiliki kekuatan yang hebat, ya Islam nggak sampai kepada kita. Buktinya Islam sampai kepada kita. Maka kita dikasih Lailatul Qadar dan itu ada di bulan Ramadan. Ini kisi pertama. Yang kedua, kita masih ditunjukkan oleh Nabi kisinya lagi, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar itu di 10 yang terakhir. Nah, kurang apa lagi? Masih dikasih lagi oleh Nabi kisinya, taharrau Lailatul Qadri fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil, di 10 hari yang terakhir. Kan tinggal gampang itu. 21, 23, 25, 27, 29. Cuman rupanya kita agak
pusing sekarang nyarinya. Yang ganjil yang mana ini? Hah? Mana ibu? Ini malam ganjil, malam genap. Halo, malam keberapa ini? 25. 25 atau 26? 25. Ada yang mengatakan 26. Nanti hari raya kapan? Hari raya itu kita puasa terakhir 29 atau 30? Nah 29. Yang lain? 30. Kita sendiri yang cari bingung, ya kan? Wong sudah jelas, hitungan itu sudah jelas, tapi kenapa ngawalin puasa itu beda? Ya kan? Gara-gara ngawalin puasa beda, ya ganjil genap jadi beda. Sana genap, sini ganjil. Bapak dan saudara-saudara sekalian, yang pasti silakan untuk dicari malam Lailatul Qadar. Dan kisinya jelas, ada di bulan Ramadan dan ada di 10 hari yang terakhir. Maka untuk mencarinya sebenarnya gampang. Isi di setiap malam itu, maka insya Allah kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Nah, ini pertanyaan kedua. Bagaimana Ustadz orang dapat Lailatul Qadar itu? Perlu diketahui ya, orang dapat Lailatul Qadar itu bukan kayak dapat emas geler gitu. Bukan gitu. Lailatul Qadar itu bukan sebuah benda yang jatuh lalu kemudian siapa yang dapat berarti dia mendapatkan, bukan itu. Lailatul Qadar itu adalah waktu malam, mulai dari maghrib, insya Allah, karena malam itu mulai dari maghrib sampai hatta matla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah boleh dikatakan semalam suntuk. Orang yang dimaksud dapat Lailatul Qadar itu adalah orang di mana pada malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang mendapatkan Lailatul Qadar beda-beda. Ada yang dikit sekali, karena ibadahnya pada saat itu dikit, ya dapat dikit. Ada yang pada saat itu ibadahnya panjang, banyak, maka berarti dia dapat banyak sekali. Ada yang memang beribadah di malam itu mulai dari maghrib sampai matla'il fajar, sampai terbitnya fajar, maka berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar sepanjang malam itu. Itulah dasar. Tapi ingat, ibadah itu tidak hanya diukur dari sisi kuantitatif banyaknya, tapi perlu diketahui bahwa ibadah itu sangat ditentukan dengan kualitasnya. Dan kualitas ibadah itu yang sangat menentukan ada dua, yaitu keikhlasan. Ikhlas ini sangat menentukan. Ada amalan kecil tapi gara-gara ikhlas besar sekali. Tapi sebaliknya, ada amalan besar tapi nggak ikhlas, ya udah terbang saja gitu. Yang kedua yang sangat menentukan adalah benar tidaknya ibadah kita. Jadi ibadah yang kita lakukan itu benar. Kenapa? Karena ibadah itu kita nggak bisa ngarang. Ibadah itu bukan apa yang penting saya, tapi ibadah itu hendaknya mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya mengikuti tata cara dan petunjuk Allah yang sudah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah benar, Masya Allah. Saya diingatkan tadi, nyampaikan pantun tadi itu, jawabannya Subhanallah. Ya, itu luar biasa itu. Kalau kita jawab cakep gitu aja itu, kayaknya nggak ada pahalanya itu. Iya kan, nggak ada pahalanya itu. Tapi ketika kita jawab Subhanallah, la haula wala quwata illa billah, betapa besarnya itu ucapan ini. Tadi Subhanallah lagi, lalu Alhamdulillah. Itu. Ini ibadah. Ucapan itu bernilai ibadah atau tidak, ini sesuai dengan petunjuk Allah atau tidak. Ya, karena kalau cakep itu nggak ada petunjuknya. Tapi kalau Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu disebutkan di dalam hadis, mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu lebih baik daripada terbitnya matahari. Maka betapa besarnya itu. Oleh karena itu, cari ibadah yang jelas dasarnya, yang jelas petunjuknya, bagaimana zikir yang diajarkan Nabi, termasuk baca
Baca Al-Quran. Baca Quran itu luar biasa pahalanya, tapi hendaknya dibaca dengan benar, dipahami, diresapi, lalu menambah keimanan dan kemudian diamalkan. Termasuk sholat, silakan sholat dengan benar, bukan sekedarnya, karena di sana itu ada sholat. Tapi masya Allah, bos tinggal Allah golin, udah selesai. Assalamualaikum. Nah, ya bukan begitu ibadah. Ibadah itu bukan sekedar banyaknya, tapi benar atau tidak. Lebih baik sedikit benar daripada banyak berantakan. Gitu. Nah, ini yang ketiga, ada pertanyaan lagi, Ustadz, apa tanda orang dapat Lailatul Qadar? Nah, tandanya bukan sekarang, tandanya nanti setelah bulan Ramadan. Di mana tandanya itu adalah kalau ada orang yang setelah bulan Ramadan tambah baik, maka berarti iya dia dapat Lailatul Qadar. Sebaliknya, kalau ada setelah bulan Ramadan loh kok malah buruk, maka itu tandanya tidak dapat. Faman hurima khairaha faqad hurim. Termasuk yang dahsyat adalah kalau ada orang yang sebelum bulan Ramadan nggak pernah ke masjid, terus kemudian di bulan Ramadan ke masjid, terus bertemu dengan bulan Ramadan. Lah, setelah bulan Ramadan dia rajin sekali ke masjid. Masya Allah, itu pertanda dia mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk tetap beribadah kepada Allah meskipun bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Karena banyak orang ya terus terang nggak dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena setelah bulan Ramadan tidak ke masjid lagi. Apa alasannya? Nggak ada tarawih lagi. Padahal sholat isya masih ada, dan sholat isya itu hukumnya fardu wajib, sholat tarawih hukumnya sunnah. Aneh, sunnah sudah dijalankan, lalu kemudian yang wajib diabaikan. Seharusnya katakanlah nanti sunnah tidak begitu dilakukan, tapi yang setidaknya yang wajib dijalankan. Tapi perlu diketahui, tarawih itu sebenarnya sama aja dengan tahajud di rumah. Hanya saja kalau di bulan Ramadan kita lakukan di masjid, nanti setelah di bulan Ramadan itu bisa kita lakukan di rumah, bisa sendiri, bisa dengan istri, bisa dengan keluarga, bisa juga dilakukan di masjid. Dan karena itu perintahnya adalah kita hendaknya istiqomah. Wastaqim kama umir, hendaknya kamu itu istiqomah sebagaimana yang diperintahkan.